Kita semua kan pengen bahagia. Tapi apa sih sebetulnya kata sains soal kebahagiaan? Lupakan dulu deh soal mitos atau opini-opini yang beredar. Kali ini kita bakal bongkar tuntas apa kata penelitian dan data. Kita akan temukan kunci-kunci praktis yang beneran bisa mengubah hidup Anda. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung mulai dengan fakta yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat grafik ini. Ternyata setengah dari kebahagiaan kita itu datangnya dari genetik. Dan cuma 10% yang ditentukan oleh keadaan hidup. Misalnya sekaya apa kita, seterkenal apa kita. Nah, ini bagian yang paling menarik. 40% sisanya. 40%. Itu sepenuhnya ada dalam kendali kita. Ini semua tentang tindakan kita, kebiasaan kita, dan cara kita berpikir. Jadi intinya apa? Intinya, Anda punya kendali yang jauh lebih besar atas kebahagiaan Anda sendiri daripada yang mungkin selama ini Anda kira. Oke, jadi mulainya dari mana? Jawabannya, kita mulai dari dalam. Bayangkan aja ini kayak lapisan-lapisan lingkaran. Pondasi dari semuanya itu ya dunia batin kita, pola pikir kita, cara kita memandang dunia. Inilah inti dari kesejahteraan sejati. Alat pertama di kotak perkakas mental kita adalah rasa syukur. Dan ini bukan sekedar soal sopan santun ya. Ini adalah latihan mental untuk secara aktif mencari hal-hal baik. Mungkin sesederhana secangkir kopi yang nikmat di pagi hari atau obrolan ringan sama teman. Penelitian bahkan menunjukkan kalau Anda meluangkan waktu 10-20 menit aja setiap hari buat nulis hal-hal yang Anda syukuri, itu bisa meningkatkan level kebahagiaan Anda secara drastis. Berikutnya ada mindfulness atau kesadaran penuh. Coba deh pikirin sejenak, seberapa sering sih kita benar-benar hadir di momen saat ini? Di dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk fokus pada apa yang terjadi di sini dan sekarang, tanpa keganggu notifikasi atau mikirin masa depan, itu udah kayak kekuatan super. Ini adalah cara untuk benar-benar mengalami hidup, bukan cuma sekedar melewatinya. Dan yang melengkapi trio ini adalah optimisme. Nah, optimis itu bukan berarti kita jadi naif ya, bukan berarti kita tutup mata sama masalah. Tapi ini soal melatih otak kita untuk lebih fokus mencari peluang dan solusi. Pandangan yang optimis ini membangun semacam ketahanan emosional yang luar biasa, yang bantu kita buat bangkit lagi dari kesulitan, dan pastinya bikin kita lebih sejahtera dalam jangka panjang. Terus, gimana cara melatih otot-otot mental ini? Seperti yang bisa Anda lihat, ada banyak banget caranya. Bisa dengan meditasi untuk menenangkan pikiran, jurnal rasa syukur untuk mengubah fokus, atau sekedar belajar mengenali dan membingkai ulang pikiran-pikiran negatif. Ingat, ini semua adalah keterampilan yang bisa dipelajari, bukan bakat bawaan. Dan kuncinya, berhenti membanding-bandingkan diri sama orang lain, dan fokus aja sama kemajuan diri sendiri. Nah, setelah pondasi di dalam diri kita kuat, sekarang waktunya kita bergerak ke lapisan berikutnya. Bagaimana kita bertindak di dunia luar? Karena pola pikir ajar kan nggak cukup. Kita perlu mengubahnya menjadi tindakan-tindakan yang punya makna. Ini nih, salah satu wawasan paling penting dari semua penelitian. Kebahagiaan yang awet itu jarang banget datang dari mengejar hal-hal di luar diri kita, kayak uang atau popularitas. Hal-hal kayak gitu paling cuma ngasih dorongan sesaat. Kepuasan sejati yang tahan lama itu justru datang dari dalam, dari pengembangan diri, belajar hal baru, atau membangun hubungan yang erat. Ini semua soal perjalanannya, bukan cuma soal tujuannya. Oke, sekarang pertanyaan jutaan dolar. Apa uang bisa membeli kebahagiaan? Jawabannya, bisa, tapi ada batasnya. Sebuah studi terkenal di Amerika menemukan angka ajaib ini, $75.000 per tahun. Begitu kebutuhan dasar kita sudah tercukupi dengan nyaman di sekitar angka itu, ternyata tambahan uang nggak lagi memberikan tambahan kebahagiaan yang berarti. Ini pengingat yang kuat banget bahwa setelah keamanan finansial tercapai, kita perlu cari kebahagiaan di tempat lain. Jadi, tindakan apa sih yang sudah terbukti manjur? Daftarnya sangat praktis. Olahraga teratur, bahkan jalan cepat 10 menit setiap hari pun ngaruh. Melakukan kebaikan-kebaikan kecil buat orang lain. Terus, terlibat dalam hobi yang bikin Anda saking fokusnya sampai lupa waktu. Kondisi yang disebut psikolog sebagai flow. Menghabiskan waktu di alam, dan yang sering banget kita sepelekan, memastikan tidur yang cukup. Ini adalah pilar-pilar gaya hidup yang lebih bahagia. Sekarang kita sampai di lingkaran terluar, dan ini menurut hampir semua penelitian jangka panjang adalah faktor yang paling penting dari semuanya. Setelah dunia batin kita beres, tindakan kita punya tujuan, ternyata kebahagiaan kita itu sangat bergantung pada kualitas hubungan kita dengan orang lain. Coba deh, renungkan kutipan ini sejenak. Ini bukan hiperbola loh, ini adalah kesimpulan dari salah satu studi terpanjang tentang kehidupan manusia yang pernah dilakukan. Dampak dari isolasi sosial terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita itu ternyata sebesar itu.
Selama hampir 80 tahun, studi perkembangan dewasa dari Harvard ini melacak kehidupan ratusan orang. Mereka mencatat semuanya. Dan apa kesimpulan utamanya setelah puluhan tahun? Ternyata prediktor terbesar dari kehidupan yang panjang dan bahagia itu bukan kekayaan, bukan ketenaran, bukan juga kadar kolesterol, tapi kualitas hubungan mereka dengan orang lain. Dan ini buktinya betapa kuatnya hubungan itu. Studi yang sama menemukan bahwa tingkat kepuasan hubungan seseorang di usia 50 tahun ternyata jadi prediktor yang lebih akurat untuk kesehatan fisik mereka di usia 80 tahun, bahkan lebih akurat daripada kadar kolesterol mereka. Coba bayangkan, hubungan yang hangat dan suportif itu benar-benar melindungi tubuh kita dari penuaan. Luar biasa kan? Jadi setelah semua ini, apa kesimpulannya? Pesan terpenting dari semua penelitian ini adalah bahwa kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa kita capai lalu selesai. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah praktek, sebuah keterampilan yang terus kita kembangkan setiap harinya. Jadi, semua ini bisa kita simpulkan jadi 3 langkah praktis. 1. Mulai dari dalam. Latih rasa syukur dan optimisme Anda. 2. Bertindak dengan tujuan. Fokus pada pertumbuhan diri dan kebaikan, bukan pada pencapaian-pencapaian dari luar. Dan 3, yang paling penting, rawat hubungan Anda. Investasikan waktu dan energi pada orang-orang yang berarti bagi Anda. Inilah peta jalan menuju kesejahteraan yang sudah teruji oleh sains. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Penelitian sudah memberikan kita peta yang sangat jelas. Sekarang tinggal kita masing-masing yang memilih satu arah. Mungkin satu kebiasaan kecil aja, dan mulai menjelajahinya. Kira-kira arah mana yang akan Anda pilih untuk hari ini?